Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga desa Sukawedi. Kembali di Do You See What I See bersama saya Pak Popo. Kemarin saya sempat jalan-jalan ya ke Bandung dan kita kopdar bersama warga desa Sukawedi di sana, sekaligus menghadiri sebuah event audio experience namanya Los Harewos. Nah, ketika menuju ke pertemuan kopdar bersama warga desa Sukawedi di Bandung, saya sempat mampir ke beberapa tempat dan dalam perjalanan itu saya menggunakan taksi Bluebird. Nah, di dalam perjalanan itu saya ketemu dengan si bapak supir taksi ini dan saya ajak ngobrol gitu ya. Dan ternyata si bapak ini punya cerita yang pengalaman inilah ya, sebagai driver Bluebird yang cukup lama, punya pengalaman yang menurut dia serem gitu. Saya todong tuh untuk cerita. Nah, berikut adalah ceritanya. Do You See What I See? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Saya Asep dari Bluebird. Ada pengalaman lah, sebut pengalaman mistis ya. Waktu itu tuh tapi kejadiannya agak lama nih, nggak apa-apa. Jadi kejadiannya tuh pas saya kan dulu tuh ngalong jalan malam gitu, pulang subuh. Nah, ada orderan di Bumi Adipura Gede Bage. Saya posisi di bawah batu. Saya meluncur sekitar 11:30 malam waktu itu. Nah, kebetulan Jalan Soekarno-Hatta itu lagi diservis, diperbaiki. Jadi batu-batunya diangkat gitu. Diganti, si tengah pembatas itu diangkat. Itu ditumpuk di tengah. Nah, begitu meluncur, pendek cerita, ketemu aja sama tamu gitu. Tamunya kebetulan duduk di depan, ngobrol biasa. Pak, nyantai aja katanya, saya masih lama ya. Setelah itu nyampe ke Soekarno-Hatta, ada semacam jembatan gitu di depan komplek Pinus Regency waktu itu. Sekitar jarak 5-10 meter tuh saya lihat ada ibu-ibu pakai kebaya. Itu sangat jelas sekali pakai kebaya, terus pakai semacam samping gitu ya, yang di letter V gitu. Nah, udah gitu saya mikir sambil jalan, batu yang ditumpuk itu si ibu kayak yang nyantai gitu jalan tuh, kayak yang mau nyebrang. Nah, begitu sampai 2-3 meter nggak jadi nyebrang, malah menghadap ke saya. Cuman saking kagetnya saya banting mobil ke kiri dan ke kanan gitu. Nah, si tamu yang di pinggir saya tuh bilang, "Pak, kenapa ngantuk?" katanya. Lah, berarti dia nggak lihat dong. Saya ngomong, "Iya Pak, saya ngantuk, daripada nanti panjang ceritanya gitu kan." Udah, saya lihat ke spion udah nggak ada. Selang beberapa minggu dari sana, saya ngejemput dari Pinus Regency itu, dari komplek itu, bawa 3 orang, 1 perempuan, anak-anak dan ibu bapaknya. Saya so akrab, nanya, "Mau kemana nih Bu?" "Mau ke paranormal," katanya. Lah, kenapa? "Ini si Neng di depan udah seminggu, cuman lihat tatapan kosong gitu. Tapi dia sering ngobrol, cuman tatapannya kosong," katanya. "Oh, kalau bahasa Sunda nama malaweng gitu Pak." "Emang ceritanya gimana?" Nah, dia pulang sekolah, kan di sana ada sekolah SD SMP Al-Ghifari kalau nggak salah. Dia jalannya ke rel, ada kereta api, main-main sama anak-anaknya. Begitu nengok ke kanan, ada nenek-nenek katanya. Nah, nenek-nenek itu ciri-cirinya mirip dengan yang saya lihat di atas tuh. Makanya saya juga agak merinding ini tuh. Udah gitu, saya nggak ngomong deh. Cuman berarti ada yang di rel bawah itu. Banyak yang ngomong juga di sana, ceritanya banyak juga yang ngomong gitu, Om.
Nah waktu saya ngebanting mobil itu juga perasaan saya tuh si ibu itu mau menghadap ke saya. Saya banting kiri kanan mobil tuh, slalom kayak gitu, menghindari gitu karena di kanan saya itu banyak tumpukan batu. Nah yang anehnya kan tamu yang di pinggir saya kayak gini tuh nggak lihat, cuman dia nanya, Pak ngantuk, jangan takut, cepet dong Pak, cuman gitu. Oh berarti dia nggak lihat gitu. Yang saya hindari itu apa gitu. Oh cuman itu sih yang nyata saya emang itu. Dan saya korek-korek di sana ya emang kadang-kadang suka ada juga, cuman penampakannya beda-beda katanya gitu. Nah, ya itu si nyambungnya masih yang tamu yang saya jemput itu dia mau ke salah satu yang bisa gitu. Setelah anak itu pulang sekolah sekitar jam 12 siang, begitu nengok kan di dalam lorong itu ada kayak pilar-pilar gitu. Nah, di salah satu pilar itu ada ibu-ibu itu. Kalau si anaknya mah lihat, kalau saya mah cuman sekelebat gitu aja. Saking cepatnya perjalanan waktu itu kan 11:30 lah, sekitar 11:30 saya lupa lagi. Itu sih Om yang pernah saya alamin mah gitu. Kalau yang lainnya sih belum ya. Kalau yang lainnya hanya cerita-cerita dari teman gitu aja sih. Kalau penumpang gelap di Bandung nggak pernah? Maksudnya penumpang goib? Penumpang goib. Ada cerita nggak dari teman-teman yang? Kalau cerita yang naik benar-benar naik. Naik itu kalau nggak salah tahun kemarin ada tuh. Saya nggak tahu itu anak baru dia naik, begitu naik terus ke daerah Cimahi kalau nggak salah. Cimahi naik di salah satu tempat dia minta berhenti. Nah, dia biasa bayar, begitu lihat nengok kanan udah nggak ada. Begitu semprot ya di sana kiri kanan ternyata makam. Cuman itu aja sih. Itu tahun kemarin ribut. Ada juga yang nelpon. Begitu nyampe ke lokasi banyak orang-orang yang kayak yang udah selamatan gitu Om. Nah salah satu si orang itu nanya, Pak mau cari siapa? Taruhlah Putri gitu ya. Oh Putri gitu. Nah udah bilang Putri gitu, itu mau dimarahin gitu. Nah teman saya kan nggak tahu kan. Loh kan ini pesanan kan dulu pakai di sini. Ini kan pesanan katanya. Oh iya. Nah, begitu masuk ke keluarga, pas taksi itu datang itu pas hari ke-7-nya. Anak saya itu udah meninggal Pak. Ini hari ke-7-nya katanya. Itu kan tempatnya saya nggak saya sebutin ya. Soalnya daerah timur sih Om. Cuman itu sih, yang lain belum saya dengar lagi sih. Kalau yang saya alami mah itu jelas yang ibu-ibu itu jadi 11:30, 11:30 pakai kebaya. Soalnya kalau nyebrang itu kayak gini nih Om, nyebrang di sananya kan rel kereta api ke bawah tuh Om, di bawahnya lorong. Itu. Ya demikian tadi sebuah cerita yang diceritakan oleh sang driver Bluebird ya. Emang kalau dalam perjalanan tuh ya bisa terjadi apapun sih sebenarnya ya. Makanya kalau kita mau berangkat keluar rumah gitu kan, kita biasa berdoa ya. Menyerahkan apa yang terjadi hari itu kepada Allah gitu ya. Dan kalau teman-teman juga punya pengalaman serupa di dalam perjalanan mungkin, atau ada gara-gara tayangan ini ada teman-teman driver baik driver taksi ataupun taksi online yang punya cerita serupa, silakan kirimkan DM kalian atau kirimkan cerita kalian langsung ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Akan ada merchandise spesial ya. Waduh, saya nggak bawa contohnya nih. Ada merchandise spesial, bisa berupa buku, topi, terus kemudian kaos warga desa Sukawedi. Ini spesial hanya buat teman-teman yang mengirimkan ceritanya. Jadi bahkan ada kemarin tuh ada teman-teman yang udah koleksi hampir semua items yang kami sediakan buat para kontributor. Keren-keren loh, beneran loh. Nanti kalau ada fotonya mungkin bisa saya insert di sini. Atau kalau mau lihat
banyak sekali kontributor kita biasa mengirimkan fotonya melalui Instagram Story dan kita repost di @podcasthorror.id. Nah, cukup demikian cerita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.